siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita puji dan sembah nama Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari ingat bilur-Nya yang menyembuhkan kita. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Tuhan, kami perlu kasih-Mu. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Mari yang percaya angkat tanganmu. Di saat kami percaya Tuhan, kasih-Mu nyata. Saat kami percaya kuasa-Mu ada. Amin. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari ingat bilur-Nya, mari ingat salib-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus. Haleluya. Mari ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya. Kasih-Mu selalu ada Tuhan. Oh kami rasakan kasih-Mu. Yes Lord. Ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus bagiku. Biar kasih-Mu memenuhi hati setiap kami Tuhan. Kasih dari surga, kasih yang mengampuni,
kasih yang memulihkan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Saat kami percaya kasih menyelamatkan, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Mari ingat kasih-Nya. Ingat perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari dengan rendah hati angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Ingat kasih-Nya, kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kami mau terima kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, kasih-Mu yang tak berkesudahan. Yes Lord, haleluya. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Oh, mari sembah Tuhan, haleluya. Kiralaya ramo syekiaralaya ramo syekirere. Kiralaya ramo syokoralaya ramo. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Selamanya Kau baik. Katakan kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan kami Tuhan, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan, ingat kasih-Nya. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebusku. Kasih
sembuh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salinnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes Lord, haleluya. Tuhan, sungguh kami rasakan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami hadir di gereja Tuhan, bukti kami mengasihi Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah, nikmatilah puji-pujian kami. Dan kami percaya selagi kami menyembah-Mu, di situ ada kuasa yang mengalir dari surga, menjamah setiap hati kami. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mulai memuji-Mu, hati kami bersuka cita, hati kami hidup kembali Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami. Dalam nama Yesus yang siap bernyanyi bagi Tuhan, katakan amin. Kasih senyum kanan kirimu Bapak Ibu, katakan kamu ganteng, kamu cantik hari ini. Cubit tangannya, katakan semangat memuji Tuhan ya. Yang siap memuji Tuhan, yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bernyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, tinggalkan bebanmu, puji nama Yesus. Amin. Semangat lagi buat Tuhan, sebab Dia telah datang melawat kita, amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
percaya bahwa dalam kuasa, dalam nyanyian ada kuasa. Amin. Ada kemenangan atas setiap puji-pujian kita. Bapak Ibu, saya ingatkan, tembok Yeriko runtuh karena puji-pujian umat Tuhan. Ayo kita hancurkan semua tembok-tembok penghalang dan kita muliakan nama Tuhan. Dan dia akan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Amin. Yang siap muji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Dia memberi kemenangan buat kita. Amin. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Dia gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Katakan tak terbatas, kuasamu, kuasamu dahsyat Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Mari angkat tangan. Yes Lord. Sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Semua tepuk tangan yuk. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Inilah tepuk tangan kami buatmu Tuhan. Inilah nyanyian syukur kami buatmu Tuhan. Inilah tangan kami terangkat untukmu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Ayo singer lompat semuanya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Coba semua musik stop dulu. Musik stop dulu. Bapak Ibu, yuk kita nyanyi lagu ini dengan piano saja. Tapi kita nyanyi dengan dari hati kita ya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Amin Tuhan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sekali lagi kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, tepuk tangan buat Yesus Raja, segala raja. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh hati kami bersuka cita ketika kami memuji-Mu. Sungguh hati kami dipenuhi kedamaian ketika kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau yang mengenal setiap hati kami? Engkau yang mengerti kerinduan hati kami yang terdalam. Walaupun yang kami alami tidak seperti yang kami ingini, tapi kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rancangan terbaik. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau pegang tangan kami Tuhan dan tidak tinggalkan kami. Dan ini kami Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai-Mu. Kegapan kasih-Mu, Tuhan, ini kerinduan hati kami untuk lebih. Oh haleluya, haleluya, bawa kami dekat Tuhan, bawa kami erat Tuhan, bersekutu dengan-Mu, seirama dengan-Mu. Haleluya Yesus, mari bermazmur bagi Tuhan.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kami Tuhan. Yes Lord, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh saya ajak kita semua angkat tangan pada Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami selalu berada di dekat Tuhan. Karena kami butuh Tuhan sebagai sandaran hidup kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Seringkali kami bergerak menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami mau datang kembali kepada Tuhan. Seperti si anak bungsu yang kembali ke rumah bapaknya. Dia melihat pemulihan boleh terjadi dalam hidupnya. Dan kami semua merindukan itu. Urapi kami siapkan hati kami. Ibarat tanah yang subur, yang siap ditabur kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Pagi ini Abuna akan secara spesifik menyampaikan tema kita sepanjang tahun ini. Dari September 2025 sampai September 2026. Yaitu God's Promotional Year. Tahun di mana Tuhan akan membuka bagi kita banyak pintu-pintu. Tuhan akan memberi banyak kesempatan buat kita sehingga hidup kita menjadi terangkat. Karena sesungguhnya promosi itu datang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 75. Buka Alkitab saudara, Mazmur pasal 75, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab bukan dari timur dan dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Hari ini Abuna akan secara spesifik bicara tentang bagaimana dan apa yang harus kita mengerti supaya kita berada dan mengalami promosi Tuhan di dalam hidup ini. Tangkap baik-baik firman Tuhan yang akan Abuna ajarkan pagi ini sebagai sebuah tindakan profetik buat kita. Janji Tuhan yang memang secara personal Tuhan nyatakan kepada Abuna bahwa sepanjang tahun ini banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Kalau dikatakan bekerja di dalam hidup kita, maka itu buat kita. Tapi kalau dikatakan bekerja melalui hidup kita, maka Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara-saudara. Yang pertama kita harus pahami terlebih dahulu adalah konteks dari promosi Tuhan. Apa yang menjadi poin penting di situ? Bahwa promosi itu tidak datang dan tidak berasal dari kekuatan manusia. Tidak berasal dari relasi-relasi kita, memang Tuhan bisa menggunakan itu. Tapi yang utamanya bukan relasi-relasi kita dengan pengandalan akan kekuatan manusia. Tidak berasal dari kebijaksanaan dan hikmat-hikmat manusia. Artinya apa? Promosi Tuhan itu tidak berasal dari dunia ini. Makanya di situ dikatakan saudara-saudara, barat, timur, utara, dan selatan. Kenapa dikatakan barat, timur, utara, dan selatan? Jadi orang-orang kuno di masa itu menganggap bahwa barat, timur, utara, dan selatan adalah sumber-sumber hikmat, sumber-sumber kekuatan. Nah, Israel itu tergoda, ini konteksnya.
Israel selalu tergoda. Bangsa Israel di masa Alkitab selalu tergoda untuk melihat, oh dari barat datangnya kekuatan ini. Dari timur datangnya kekuatan ini. Dari utara dan selatan datangnya pertolongan yang seperti ini. Tuhan mau memberitahu kepada mereka dan kepada kita hari ini, bahwa kita tidak boleh tergoda untuk mencari bantuan bagi bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat peta Israel itu, dia berada di kepungan negara-negara yang lain. Nah, demikian juga di masa itu, saudara-saudara, ada banyak kekuatan-kekuatan militer yang misalnya yang berada di Mesir, itu kekuatan militer yang sangat hebat, saudara-saudara. Nah, kerajaan-kerajaan Israel itu mencoba membangun afiliasi politik supaya mereka menjadi kuat. Sehingga kalau ada musuh yang datang menggempur, maka afiliasi politik akan menolong mereka, seperti membentuk fakta pertahanan. Ya. Kita mengenal fakta pertahanan NATO. Nah, itu adalah cerminan pengandalan akan manusia. Israel dan raja-raja Israel itu selalu tergoda untuk mencari sumber-sumber kekuatan lain yang ada dari dunia ini. Mereka juga tergoda untuk menerima nasihat-nasihat. Yang Tuhan berkata dan memberikan penegasan bahwa segala sesuatu yang menyangkut promosi itu tidak datang dari dunia, saudara. Maka walaupun hati kita ingin sekali mendapatkan promosi dari Tuhan, kita tidak boleh tergoda untuk mendapatkan promosi itu dari sumber-sumber dan segala resources yang mungkin terpampang di depan mata kita. Yang mungkin datang kepada kita sebagai sebuah peluang dan kesempatan. Oleh sebab itu kita harus berdoa bahwa tidak semua pintu yang Tuhan buka, tidak semua kekuatan yang ada di sekeliling kita dapat kita andalkan dan menjadi sandaran kita. Tuhan mau memberitahukan kepada kita dan kepada bangsa Israel di masa itu, memang kekuatan yang besar ada di sekelilingmu. Kalau engkau berafiliasi dengan mereka. Tapi ada kekuatan yang lebih tinggi dan yang lebih besar dari itu, yaitu aku sendiri. Siapa orang yang tidak mau dipromosikan? Semua orang pasti mau dipromosikan. Dalam bidang usaha, kalau kita lihat platform-platform penjualan online, selalu ada peluang klik ini supaya barang daganganmu dipromosikan. Lakukan, banyak keuntungan. Kita membangun relasi-relasi dengan orang lain. Supaya apa? Supaya dagangan kita atau bisnis kita menjadi lancar. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi yang ingin saya beritahukan kepada kita semua, ketika kita terlalu mengandalkan semua resources yang ada di dunia, akhirnya kita lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar, yang jauh melebihi dari apa yang ada di dunia. Makanya tujuan pertama yang harus kita ubah di dalam cara kita berpikir adalah jangan lagi kita mengandalkan manusia atau kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Kalaupun itu ada, itu cuma cara kerja Tuhan. Tuhan menghadirkan itu untuk menolongmu. Tapi perhatian, pikiranmu dan kepercayaanmu tidak di situ. Ancaman yang paling nyata dari hal yang seperti ini adalah godaan. Katakan bersama dengan saya, godaan. Seberapa banyak kita akhirnya karena tergoda, akhirnya jatuh di dalam kesalahan yang demikian terulang terus menerus. Kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Coba lihat godaan pinjaman online. Memang memberi kemudahan buat kita. Tapi akhirnya itu menjerat lehermu. Dia akan copy seluruh database di dalam handphonemu. Karena dia punya program yang khusus untuk menangkap itu. Menangkap semua sumber kontak yang ada di sana. Kita pikir itu jalan buat kita. Seberapa sering kita terjebak di dalam gaya hidup yang akhirnya dimanfaatkan oleh ego kita. Dan kita berpikir itu kesempatan buat kita. Kita pikir itu peluang buat kita untuk mewujudkan semua keinginan-keinginan kita. Memang tidak mudah untuk tahan terhadap godaan itu, saudara. Dimulai dari mata, dimulai dari pikiran, dimulai dari hati. Semua itu simpulnya apa sih? Simpulnya apa? Keinginan. Kita ingin jadi besar. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita ingin jadi lebih kuat. Kita ingin jadi lebih dapat berkat. Kenapa orang-orang terjebak? Ini ada bantuan. Godaan. Karena kita merasa bahwa itu adalah jalan keluarnya. Yang mungkin bisa lebih cepat. Instan. Hati-hati saudara-saudara. Sebagai gembala, Abuna dan Abuni itu banyak melihat
Jemaat-jemaat yang karena tidak tahan terhadap godaan, akhirnya terjerumus. Dan untuk membangunnya kembali, untuk membuat kita terangkat kembali, untuk merestorasi semua yang rusak itu, saudara, begitu mahal harga yang harus kita bayar. Investasi, coba lihat. Pernah Anda terjebak dengan investasi? Akhirnya zonk. Gak berdampak. Baru-baru ini saya memesan, muncul bagus sekali iklannya, saudara. Jujur aja. 4 hari yang lalu, saya pesan teh yang dibuat dari buah-buah kering. Iklannya bagus, saya lihat reputasinya bagus. Sampai dengan hari ini saya WA terus, WA saya nggak dibalas. Mana barang saya? Harganya 150.000, dua kantong. Saya mau coba. Nggak dibalas. Tapi begitu sudah pesan, dia langsung balas. Silakan Kak Sony, kami kirimkan link, silakan transfer. Begitu kami terima transfernya, maka kami akan segera memposting atau mengirim paket itu hari ini. Seberapa sering kita tergoda? Apa yang menjadi faktor utama dari godaan itu? Iklan, keinginan-keinginan kita. Kecenderungan manusia itu selalu ada untuk naik. Kecenderungan manusia itu ada untuk selalu merasa bahwa apa yang ada di depannya adalah sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Tahun ini tidak ada, saudara. Kami tidak mendengar. Tapi tahun-tahun lalu, ada jemaat-jemaat datang, Abuna, aku ketipu investasi ini. Saya terjebak investasi ini. Saudara, ayo kita hentikan. Kalau tidak, kita akan berada di dalam pusaran yang ruwet, yang akan kita sesali. Itu seperti pasir apung. Semakin Anda mengeliat, semakin akan menenggelamkanmu. Tuhan itu sudah menetapkan jalur promosi bagi setiap orang. Haleluya. Haleluya. Jadi cara untuk menghadapi godaan itu, kendalikan keinginan. Kendalikan. Kenapa? Daging itu seperti candu ya, saudara. Candu. Nagih. Abuna tidak ada penyakit gula, tapi saya sudah stop gula. Karena gula sudah datang dari nasi, ya. Saya stop. Tapi kadang-kadang ada keinginan untuk minum teh manis. Tahu ya? Nagih. Sebab segala sesuatu yang kita kecap enak, itu bisa datang sebagai peluang buat kita. Apalagi yang namanya promosi Tuhan. Tidak ada orang yang tidak mau diangkat hidupnya oleh Tuhan. Tidak ada orang yang tidak mau diangkat kehidupan ekonominya oleh Tuhan. Tidak ada orang. Tidak ada orang yang tidak mau begitu-begitu saja. Dia rindu untuk naik status. Hari ini, mari kita ubah mindset kita. Bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Dan tidak ada satupun dari dunia ini yang bisa mengangkat hidupmu. Kecuali kalau Tuhan bertindak. Amin. Maka doakan usahamu. Doakan pekerjaanmu. Doakan keluargamu. Doakan anak-anakmu. Promosikan anak-anak ini Tuhan. Bawa mereka di dalam jalurmu. Nanti kita akan melihat. Sepanjang tahun ini. Tuhan akan bawa kita naik. Kalau kita berada di dalam jalannya. Yang penting itu jalannya. Karena dunia adalah sebuah jalan yang lain. Yang kita pikir lebih gampang dan lebih mudah. Karena manusia itu cenderung instan, saudara-saudara. Ini bagian pertama yang kita pelajari pagi ini. Saudara dapat sesuatu? Amin? Ya. Bagian yang kedua, terkait dengan bagian yang pertama. Kalau tidak berasal dari dunia, maka promosi itu berasal dari Tuhan. Ini yang Abuna katakan tadi bahwa kedaulatan penuh ada di tangan Tuhan untuk mengangkat hidupmu. Makanya di situ dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat. Dan bukan dari padang gurun, datangnya peninggian. Tetapi Allah adalah hakim.
Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Siapa pelakunya? Tuhan, saudara-saudara. Di sini kita harus membawa dan mengangkat level pengertian kita. Bahwa kedaulatan atas hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Saya sengaja menggunakan diksi yang mudah kita mengerti. Di mana Tuhan itu mengendalikan takdir setiap orang. Atau kita sering pahami sebagai destiny. Tuhan yang mengendalikan. Itu sebabnya penting sekali kita mengandalkan Tuhan. Dan meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau kecewa terhadap Tuhan. Marilah kita membangun kepercayaan kepadanya. Belajar dari kehidupan Yusuf itu, saudara. Di awal dia sudah mendapat janji Tuhan. Sama seperti hari ini. Abuna sudah mendeklarasikan bahwa gereja kita dan seluruh GTCC Family akan berada di dalam tahun-tahun promosi Tuhan. Amin. Yusuf mendapat itu di awal hidupnya. Di masa-masa dia tumbuh menjadi remaja yang dewasa. Tapi coba lihat perjalanannya. Coba lihat liku-liku hidupnya. Bukannya bergerak makin naik. Tapi dia turun. Apa kita melihat bagaimana Yusuf protes? Apa kita melihat bagaimana Yusuf tidak taat? Atau komplain? Mungkin ada masa di mana kita perlu melakukan reevaluasi terhadap tindakan-tindakan kita selama ini. Kalau kita sudah berada di dalam jalur promosi Tuhan, saudara. Kita seperti berada di rel. Yang namanya rel kereta api itu nggak lurus terus. Tapi yang penting adalah kita ada di atas rel yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Setiap kita ini punya relnya masing-masing. Amin. Jangan lihat rel orang lain. Jangan berkata, aku pingin berada di relnya. Nggak bisa. Track hidup setiap orang sudah Tuhan tetapkan. Masalahnya adalah kita mau pergi ke situ atau tidak. Yang membuat kita tidak bisa pergi ke situ adalah kita merasa bahwa rel yang kita ciptakan sendiri jauh lebih baik. Atau kita terlalu lama membanding-bandingkan diri dengan rel yang dimiliki oleh orang lain. Tuhan sudah menetapkan kita. Ingat berkali-kali Abuna mengajarkan bahwa Tuhan itu yang memiliki masa depan. Kita tidak pernah tahu. Seberapa sering Abuna menyaksikan dan melihat dari anak-anak Tuhan, gereja kita, bagaimana hidup mereka diangkat oleh Tuhan. Itu kalau berada dan konsisten di atas rel. Makanya ketika hidup kita mungkin seperti Yusuf hari-hari ini. Kita sudah pegang janji Tuhan. Tapi kok rasanya kok belok kiri, belok kanan, kadang turun. Makin turun, udah turun Tuhan. Loh kok makin turun? Yang penting konsisten di atas rel itu. Karena Tuhan yang berdaulat. Katakan bersama dengan Abuna, berdaulat. Anda mengerti yang disebut dengan berdaulat adalah dia mengendalikan sepenuhnya. Nah kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan yang menjadi pengendali sepenuhnya, tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi kita untuk menghindari kedaulatan Tuhan. Lah kita rancang-rancang A, Tuhan menggenapi B kok. Atau membuat rancangan yang B. Di dalam bagian Alkitab yang lain kita belajar bahwa jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu sebaik apapun itu. Selalu berada di bawah rancanganku. Masalah kita ada terlalu kuat di dalam cara kita berpikir. Memang Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk free will. Menentukan pilihan-pilihan kita sendiri. Tapi jangan lupa di dalam penentuan pilihan itu. Selalu ada opsi, kita juga dituntut untuk memilih dengan apa yang Tuhan rancangkan. Amin. Jadi jangan cuma memberi opsi-opsi terhadap pilihan yang kira-kira Anda pikir baik. Ada opsi yang lain yang seringkali kita abaikan. Tuhan memberi kepada kita opsi di Taman Eden. Tuhan memberikan opsi itu kepada Adam dan Hawa. Semua buah pohon di dalam taman ini boleh kamu makan. Tuhan sudah memberikan kehendak bebas loh. Kehendak bebas adalah sebuah delegasi di mana manusia berhak menentukan pilihannya sendiri. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buah dari pohon kehidupan
tidak boleh kamu makan. Jadi ada opsi di mana kita ikut Tuhan atau tidak. Opsi dari Tuhan itu selalu satu, saudara. Makanya Tuhan tidak punya plan B. Nggak ada. Manusia yang punya plan B, plan C, plan D. Manusia yang punya banyak pilihan di dalam hidupnya. Nah Tuhan berkata, di antara sekian banyak pilihan yang terbuka lebar di depanmu, ada satu pilihan atas kedaulatanku. Itu yang dirasakan oleh Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Di titik tertentu, ketika dia konsisten di atas rel itu, Tuhan angkat hidupnya. Saya membayangkan bagaimana Yusuf, ketika Tuhan angkat, tiba-tiba saja dia sudah ada di sana. Seperti itu cara kerja Tuhan. Makanya dalam segala proses apapun, belajar. Coba, mungkin situasi kita seperti yang dialami oleh Yusuf. Mungkin setelah Anda mendengar firman ini, Anda masih berada di dalam persoalan yang sama. Atau Anda justru berbeda, menghadapi realitas yang berbeda dari apa yang Tuhan janjikan. Ingat saudara-saudara, Tuhan yang berdaulat. Amin. Nah kalau Tuhan yang berdaulat, maka apa yang terjadi? Mari kita mengandalkan dia, pergi, datang kepadanya. Kalau biasanya kalau Abuna ada urusan sesuatu saudara, saya tidak mau berurusan dengan si melekete di bawah. Mereka tidak bisa mengambil keputusan. Kalau ada masalah, dia akan menjawab normatif. Benar ya? Normatif, maaf Pak, karena begini-begini. Saya tidak mau bicara denganmu, kamu tidak bisa mengambil keputusan. Panggil manajermu. Panggil pimpinanmu. Dan selesai. Karena ada kedaulatan yang lebih tinggi. Yang memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita sudah sadar akan hal ini, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersandar pada kedaulatan tertinggi. Tidak ada kedaulatan di dunia ini yang melampaui kedaulatan Allah. Itu gunanya kita berdoa. Itu gunanya kita membaca Alkitab. Itu gunanya kita beribadah. Supaya kita dekat dengan kedaulatan Tuhan. Kita datang kepada manajer yang lebih tinggi. Benar ya? Abuna kan suka melakukan perjalanan lewat pesawat. Nah nanti di depan itu, di bagian reception itu, mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatan masalah teknis. Udah lewat 3 jam, harusnya dapat kompensasi makanan kecil. Saya tanya, mana makanan kecilnya? Ini undang-undangnya bilang begini, kita masih tunggu Pak, pesawat datang sebentar lagi. Saya emang gak mau bicara dengan kamu, panggil manajermu. Kalau enggak, saya buat rame loh. Panggil manajermu. Kamu tidak bisa mengambil keputusan. Nah bayangkan, petugas-petugas reception seperti ini adalah opsi-opsi yang dunia berikan kepada kita. Kadang-kadang opsi itu terbuka tanpa rasa tanggung jawab, saudara. Dia tidak peduli, yang penting urusannya beres, dia tidak peduli dengan segala risiko yang Anda tanggung. Oleh sebab itu, ayo kita belajar hati-hati. Mari kita kembali kepada kedaulatan Tuhan. Ini jelas-jelas berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Bukan dari barat, timur, utara, dan selatan. Keempat penjuru mata angin adalah sumber kekuatan dunia yang sangat diyakini dipercaya oleh orang-orang kuno di masa itu. Dan itu berasal dari dunia. Hari ini kita melekat kepada sumber kedaulatan tertinggi. Katakan, Tuhan berdaulat atas masa depanku. Dan ketika Tuhan berdaulat, dia merancang time schedule. Kalau orang melakukan riset itu ya, dia akan bulan ini proposal, bulan ini mengambil data, bulan ini melakukan analisis, bulan ini mulai menulis draft laporan. Jadi ada time schedule-nya Tuhan. Yusuf berada dalam time schedule-nya Tuhan. Kita nggak bisa masuk tiba-tiba. Lihat konvoi-konvoi presiden. Berkali-kali kita menyaksikan ada orang-orang nekat mencoba masuk dalam konvoi presiden. Benar kan? Ditangkap. Nggak boleh. Itu bukan jalurmu. Itu masuk tidak sah namanya. Nah, Tuhan sudah tetapkan time schedule buat setiap kita. Jalani, saudara-saudara. Jalani. Kalau kita tidak menjalani itu, apa yang terjadi?
Kita terlempar dari jalur Tuhan. Di setiap alur historis manusia itu ada yang namanya fase pembentukan. Ada yang namanya fase proses. Jalani. Oh, time schedule ini nanti saya akan begini. Ini saya akan begini terhadap anak ini. Kadang-kadang Tuhan itu seperti membersihkan kita. Tuhan mau membentuk ulang karakter Yusuf supaya dia siap. Karena Yusuf akan berada di puncak kepemimpinan tertinggi sebuah kekuatan bangsa di Mesir. Nah, bayangkan kalau Anda tidak siap dengan promosi Tuhan. Memang ada orang-orang itu, saudara. Ya. Memang ada orang-orang yang hendak mempercepat apa yang Tuhan perlambat. Ada tipikal, itu gak sabaran itu. Ada orang-orang yang ingin memperlambat apa yang Tuhan percepat. Tidak demikian cara kerja Tuhan. Coba lihat ya, ada orang-orang tertentu berada di dalam kasih karunia. Anugerah besar melimpah. Gak siap. Akhirnya apa? Dia menganggap kasih karunia itu sebagai zona nyaman. Kesempatan baginya untuk menikmati sebanyak-banyaknya. Tanpa sadar hidupnya menjadi nyaman. Dan dia lupa bahwa dia harus bergerak progresif ke depan. Akhirnya kita tidak bisa memberikan respon terbaik. Seperti Yusuf. Poin yang ketiga ini penting. Bahwa Tuhan selalu memiliki waktu terbaik untuk mempromosikan anak-anaknya. Coba kalau Anda makan buah matang di pohon dengan buah matang karbitan. Rasanya enak yang mana? Matang pohon. Karena dia melalui sebuah proses alamiah. Cara kerja Tuhan demikian, Bapak Ibu. Tuhan memberikan dan membawa kita dalam proses alamiah. Karena Tuhan yang lebih tahu siapa kita. Kalau Tuhan promosikan dan kita belum siap, justru kita nanti akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan gagal. Dr. Robert Clinton menulis sebuah buku yang sudah lama tapi masih terus menjadi rujukan sampai dan hari ini. Dia berkata banyak orang-orang memulai dengan sangat baik di dalam Tuhan. Banyak orang-orang memulai. Tapi mereka tidak bisa mengakhiri dengan baik. Unfinishing well. Kenapa? Karena tidak konsisten. Starting point-nya keren. Push. Tapi dia tidak bisa ending dengan baik. Kenapa? Sudah nyaman. Sudah nyaman. Seharusnya kita berpikir, Tuhan apa lagi ya? Karena banyak variabel di luar sana yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa berubah setiap saat. Tuhan mampu mengontrol itu semua buat kita. Haleluya. Haleluya. Maka kalau kita sadar bahwa dia punya kedaulatan dan punya timeline, posisikan diri saudara di dalam timeline itu. Mengapa kita gampang kecewa terhadap manusia? Karena kita terlalu berharap. Oh ini gak nolong saya. Nah salah itu. Andalkan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan manusia. Amin. Jadi Tuhan memiliki time schedule-nya sendiri. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia yang mengatur, dia tahu sifat-sifat kita. Poin yang keempat. Nah, sebelum kita masuk poin yang keempat, saudara. Ada yang disebut dengan role trust. Role trust itu ada dua kata kunci yang sangat penting dalam cara kita berada di dalam time schedule-nya Tuhan. Yaitu apa? Yaitu kesabaran dan iman. Sabar dan iman. Yang membuat kita tidak bisa finishing well. Karena kita nggak sabar dan imannya menjadi lemah. Yusuf adalah contoh terbaik bagi kita. Dalam membangun role trust kepada Tuhan yang dia percaya. Sebagai pemilik kehidupan dan masa depan. Dia sabar. Kadang kita nggak sabar. Pingin segera makan duriannya dengan karbit. Apa buah yang sering dikarbit itu? Pisang. Benar ya? Apalagi? Mangga. Sering kita karbit. Dalam hubungan juga sering kita karbit. Aku pingin kawin sekarang. Yang mau sabar. Cinta gak bisa jadi modal untuk makan.
Kalau cinta bisa memberi makan, mari kita bercinta semua. Karena itu makanan sehari-hari. Yang namanya sabar itu penting dalam hal pengendalian diri. Karena manusia cenderung gak sabar. Coba lihat antrian-antrian itu. Abuna paling kesel itu ya saudara. Kalau antri di Arab. Orang Arab paling gak sabar. Dan lihat badan mereka gede-gede. Badan kita lihat Abuna ini, apalagi Abu nih. Orang Asia, kecil-kecil. Dia najim mantu mepet, tiba-tiba dia masuk udah barisan. Antri di pesawat itu saudara. Untuk check in. Suatu kali saudara ada orang gak sabar di belakang saya. Dan saya belum maju-maju. Dia tepuk pundak saya. Kita gak tahu masih ada di barisan. Kita gak tahu di sini dan kita gak tahu di sini. Karena struktur bangunannya itu aneh. Baru saya tahu setelah terjadi peristiwa itu. Dia bilang, kamu mau maju atau tidak? Aku sudah nunggu di belakangmu lama. Oh, saya bilang, kamu mau maju? Iya, saya mau maju. Oke, silakan. Saya tetap di tempat saya, silakan lewat keluar. Ternyata begitu dia keluar, ini tembok. Dan dia yang di belakang sudah maju. Dia cuma gini. Sana tuh maju, hadapin tembok. Orang sabar disayang Tuhan, saudara. Amin. Ayo, orang sabar disayang Tuhan. Ini pembelajaran kehidupan. Ayo cepat makan, sekarang. Ambilkan itu sekarang. Kawin sekarang. Segala sesuatu itu ada waktunya, saudara. Makanya kata kunci, role trust dalam cara kita terhubung dengan Tuhan. Kita harus membangun karakter dengan indikator utamanya adalah kesabaran. Colek kiri kanan katakan, sabar ya. Nah. Di jalan raya kita harus sabar toh. Iya toh. Abuna ini kan dosen saudara. Nah ada satu mahasiswa saya. Kalau ambil S2 itu. Maka pertama harus ikut masa studi. Jadi masa studinya 3 tahun ya harus lulus 3 tahun. Lalu kedua, mata kuliah itu tidak dibuka per semester. Memang listnya ada, tapi nggak dibuka per semester. Suatu kali ada satu orang mahasiswa saya, ini baru terjadi semester ini. Dari Indonesia Timur. Dan saya wali studinya. Ada 12 mata kuliah. Mulai dari mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, seminar proposal, tesis, dan jurnal internasional. Dia berkata, Bapak Pendeta, saya sudah isi KRS saya, tolong di ACC. Oke, saya buka, dia ambil semua mata kuliah itu yang terbuka sampai pada tesis. Saya telepon, hei gak boleh. Loh kenapa Bapak Pendeta? Saya pengen selesai 1 semester. Gak begitu caranya coy. Gak bisa. Saya jauh di Indonesia Timur, daripada saya bolak-balik ke Semarang, saya pengen cepat lulus. Sudah dibuka semuanya, nggak bisa. Saya kasih pengertian, apa judul risetmu? Nanti saya pikirkan sambil berjalan Bapak Pendeta. Saya mau lulus proposal dan tesis tahun ini, sekaligus 1 semester. Bilang, nah ini loh saudara. Ketidaksabaran ini adalah watak alamiah manusia. Yang harus kita kelola. Abuna termasuk, jujur aja, orang yang sangat tidak sabar. Dan saya bersyukur memiliki pasangan hidup yang sabar. Loh kok teriak paling besar, paling kencang. Ya, sabar, Pak, sabar. Saya ingin cepat-cepat menyelesaikan ini, lalu nanti ada ini. Karena tugas Abuna kan tidak selesai. Kalau ditunda satu, yang lain datang. Datang. Pak, sabar ya. Dia suka pakai bahasa Jawa, saya lupa itu. Aduh, saya lupa itu. Hah? Nyebut ya. Pak, nyebut. Saya bilang nyebut apa ya? Ya. Dulu awal-awal Abuna pacaran sama Abun itu ya saudara. Saya belum mengerti diksi-diksi bahasa Jawa itu. Kita kan tukaran.
Loh tukaran apa? Saya nggak menukar sesuatu ke kamu kok. Belakangan saya ketahui tukaran itu berantem. Kok nyapa-nyapa? Tukaran kok. Loh apa yang saya tukar? Ya toh? Nggak ngerti saudara. Nah bahasa kita seperti itu. Kita harus menyamakan bahasa kita dengan Tuhan. Amin. Kalau enggak kita nggak bisa mengerti Tuhan. Tuhan bilang, nah hari ini proses. Nah kita tidak mau mengerti proses itu. Nggak sama bahasanya. Makanya miscommunication. Tuhan selalu punya waktu terbaik. Amin. Saya ceritakan kesaksian keluarga kami. Pastor Revo itu, Bang Apo itu, pingin sekali studi di Korea. Dia untuk studi lanjutnya. Semua Tuhan lancarkan. Sekolah menerima, promotor sudah siap, bahkan sudah bayar. Sudah ada invitation dari sana, surat penerimaan, acceptance letter sudah ada. Tinggal satu, visa. Visa. Kita pikir semua mudah. Gagal yang pertama. Tidak diizinkan. Kalau visa itu kan hak setiap negara toh. Ya sudah. Oke nak. Tunggu 3 bulan katanya reapply. Oke. 3 bulan lagi semua kita siapkan lagi surat-surat. Diterima lagi di Korea. Jadi kalau di sana itu kita beritahu visa ditolak. Oke kita coba 3 bulan lagi. Semua dana dikembalikan lagi. Daftar ulang lagi dari awal. Yang kedua kali saudara-saudara. Ditolak lagi, reject. Coba kita ngoyo, ngotot. Kok ikut tuh, ini. Lo yang punya kedaulatan Korea. Saya panggil, nak, berarti itu tanda buat Tuhan. Jangan teruskan. Ada rencana Tuhan yang berdaulat, yang lebih besar dari itu. Ini, tapi hati, pingin. Yang ketawa biasanya begitu. Ayo belajar saudara-saudara. Latihan orang-orang sabar adalah situasi yang demikian. Latihan untuk kesabaran. Ya. Saya pikir yang paling sabar di gereja kita ini adalah Ferry. Karena dia senang mancing. Ya. Sudah 3 hari. Tidak dapat. Ikannya kecil-kecil segini. Bojomu di rumah nungguin. Tapi khusus untuk Ferry, saya belajar kesabaran. Karena dia tidak pernah gagal. Dia selalu datang setelah selesai mancing dengan box yang putih, ikan besar-besar. Nah saya bilang, ini mancing yang benaran. Ini mancing yang benaran. 3 hari gak sia-sia saudara. Panjang-panjang, kapan itu dia kasih ikan-ikan kecil sampai jemaat yang terdekat dari gereja. Kita bagi-bagi, bawa pulang. Biar Ferry diberkati. Kita berdoa setiap kali dia mancing, dia dapat lagi. Saya berkata, udah lama dia gak mancing, saya pernah nanya, mana ini kok udah lama gak ada ikan masuk. Sementara Buna, ini polisinya lagi ngamuk. Sambil lihat Novika. Ya toh? Ayo kita berlatih kesabaran dalam setiap proses Tuhan dalam hidup kita. Nanti kita lihat Tuhan buka jalan yang lebih besar. Dan kami mengalami itu. Ya, Tuhan buka jalan yang lebih besar buat Revo. Tapi nanti ya, biar selesai dulu. Baru kita saksikan. Amin. Penasaran toh? Ya, saya bilang, nak sabar. Hatinya saya tahu anak saya. Gelo banget. Piye toh pak. Ya wes toh nak. Piye. Masa coba yang ketiga. Nanti ketiga ditolak lagi. Nah kadang-kadang kan manusia seperti itu. Gagal pertama dia tidak tahu bahwa Tuhan sedang bicara. Tuhan bisa bicara melalui peristiwa dan kejadian yang kita alami. Kita ingin coba lagi. Begitu kita ambil keputusan dia rela, saya tahu masih gimana gitu, muka yang mencucu itu. Pernah lihat kalau Pastor Revo muka yang mencucu sudah elek banget sudah. Ya. Tuhan buka tas. Nah bingung saya milih yang mana. Doa. Tunggu kesaksiannya. Amin. Tapi yang penting sabar. Colek kiri kananmu, sabar yo. Tepuk 2 kali katakan, nyebut yo. Itu saudara. Trust role yang kedua adalah iman. Ini butuh daya tahan.
Butuh daya tahan, iman. Loh, kita udah pegang janji Tuhan, aku dipromosikan, aku diberkati. Tapi kok menghadapi tantangan. Karena kadang-kadang kalau dalam time schedule Tuhan, tunda dulu. Masihkah kita bisa setia memegang janji Tuhan? Masihkah? Coba cek di awal tahun, doamu dengan Tuhan. Kertas doa. Sudah terjadi belum? Masih kita tetap percaya kepadanya? Katanya promosi. Loh kok kayak gini? Nah, itu membuat iman kita lemah. Itu membuat kita berpikir opsi-opsi yang lain. Itu yang harus kita hindari, saudara. Catat ini baik-baik. Role trust di dalam promosi Tuhan mengandalkan 2 indikator yang sangat penting. 1 adalah kesabaran dan 2 adalah iman. Jangan berkata sabar saja, iman tidak perlu. Tidak bisa. Dua-duanya hal yang sangat penting. Karena kalau kita beriman, maka kita akan memiliki harapan yang konsisten. Amin. Memang secara manusia kita bisa kecewa. Secara manusia kita bisa lemah. Ketika Anda tahu Anda lemah, bangun lagi. Perkencang ikatannya, saudara-saudara. Bangun lagi. Jangan lemah. Hanya kita yang bisa membangun iman kita, bukan orang lain. Klaim setiap janji Tuhan. Baca firman Tuhan, begini toh cara kerjanya. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Oh, dia bisa. Aku mau diberkati seperti dia, maka aku harus belajar dari kehidupannya. Kalau kita praktekkan ini, dan Abuna mempraktekkan itu, dan menghidupi itu. Dan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup Abuna. Dan saya percaya Tuhan juga akan lakukan hal yang sama dalam hidup kita semua. Amin. Maka iman itu menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama saat badai. Faith beyond circumstances itu situasi, keadaan, apa itu, ekosistem yang membentuk kita. Kita berada, kadang-kadang kita nggak bisa atur. Kita tidak bisa mengendalikan variabel itu. Maka iman menjadi hal yang sangat penting. Kadang-kadang circumstances itu adalah masa istirahat buat kita. Jadi supaya kita bisa reevaluasi dulu. Ini tuh maksud Tuhan. Di awal-awal kita bisa tidak terima. Protes. Tapi dengan masa istirahat itu, rehat itu, saudara. Akhirnya muncul pengertian ilahi dalam diri kita. Oh iya ya, ini maksud Tuhan. Tidak semua hal itu enak untuk kita rasakan dan kita alami. Tapi Tuhan punya maksud untuk setiap hal. Untuk membentuk iman kita. Dan memperkokoh iman kita. Amin. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara. Setiap jalur promosi yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita punya tujuan. Banyak orang menepuk dadanya. Dan berkata, itu karena aku hebat, pintar, punya jaringan kekuasaan, punya link. Tidak. Pernah masuk ruang Abuna? Anda pernah melihat saya foto dengan pejabat di situ? Saya pernah masuk rumah seseorang, foto dengan pejabat, terus berderet-deret di ruang tamunya. Terus emangnya kenapa? Pejabat juga punya batas kekuasaan. Begitu lalu saya masuk lagi, udah hilang fotonya. Saya berkata, loh mana foto-foto pejabat yang ini? Oh sudah nggak menjabat lagi. Nah itu loh saudara. Seluruh keberhasilan kita harus memiliki tujuan akhir. Bukan pada kebanggaan diri. Tidak. Memang kita menjadi instrumen Tuhan. Kita yang menerima dampaknya. Kita yang mengalami promosi itu.
Tapi orang harus melihat itu terjadi karena apa? Karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Yusuf itu menjadi display cara kerja Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang demikian. Oh iya ya, setelah dia seperti ini. Wow, luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup orang ini. Itu yang namanya kesaksian, saudara-saudara. Kita menjadi teladan bagi orang lain. Orang-orang akan melihat bagaimana kita membayar harga. Orang-orang akan melihat bagaimana kita menikmati semua yang Tuhan sudah berikan setelah harga dibayar. Itu akan menjadi inspirasi bagi orang. Ibarat platform itu, saudara. Ketika kita berhasil dalam platform itu menjadi tujuan bagi orang lain. Dan mereka melekat kepada Tuhan yang sama. Abuna pernah mengajar toh bahwa orang-orang di dalam Tuhan itu akan menjadi display kebaikan Tuhan. Bukan barang dagangan yang didisplay, tidak. Tapi jejak hidupnya itu loh. Bisa dilihat. Bisa diikuti. Bukan karena kemampuannya. Justru orang berkata, wow, kita sudah tahu kapasitas orang ini. Kalau bukan Tuhan, dia tidak akan pernah sampai di level itu. Lihat anak-anaknya, jejak itu ada. Makanya dalam hidup ini, sebenarnya kita ini meninggalkan jejak. Benar kan? Orang membaca dan melihat kita dari jejak yang kita tinggalkan. Dan jangan lupa, kalau kita bersandar pada kedaulatan Tuhan, kita itu diberi petunjuk oleh Tuhan. Apa? Tuhan meninggalkan jejak juga buat kita. Untuk kita ikuti. Kita ikuti aja jejak yang sudah Tuhan tinggalkan. Seperti kalau pembersihan ranjau itu, yang di depan taruh bendera. Jadi dia meninggalkan jejak. Apa yang diinjak, ya itu yang kita injak. Kemudian dia injak sana, ya kita injak. Jangan injak ini, jangan berkata begini. Enak begini. Dia injak begitu, di situ kita injak. Itu yang akan membuat kita aman. Tuhan meninggalkan jejak. Masih ingat kaos kita warna biru. Mahkota kebaikan Tuhan di atas kepalaku. Karena jejaknya meninggalkan lemak. Lima prinsip ini saudara-saudara. Akan menjadi bekal kita dari September 2025 sampai September 2026. Yang harus kita pahami dengan baik. Tuhan tidak pernah menghancurkan hidup saudara. Rencana Tuhan buat hidup kita adalah diangkat. Di ayat yang lain itu, Allah adalah hakim, ditinggikannya yang satu, direndahkannya yang lain. Nanti Amuna akan bahas di khotbah yang terpisah. Tapi saya memberikan clue, saya memberikan sebuah clue bahwa Tuhan tidak pernah rencana untuk merendahkan hidup kita. Dia rencananya adalah meninggikan hidup kita. Lalu kenapa ada ayat itu? Itu bagi orang-orang yang mengandalkan dunia. Supaya Tuhan tahu. Supaya dunia tahu. Ini loh dampak dari pengandalan akan Tuhan. Jadi jangan pernah menyesali dan berkata, kenapa Tuhan hidupku menjadi seperti ini. Sepanjang tahun ini Abuna doakan bahwa kita menjadi anak-anaknya yang dipromosikan oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, studi, kehidupan, masa depan. Put your trust in God. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bangkit berdiri dari kursimu. Dan saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu pertama tadi. Begitu. Lagu, setiap kali Anda menyanyi sebuah lagu, bukan hanya sekedar kalimat yang keluar dari mulutmu. Bangun pengertianmu terhadap kalimat-kalimat lagu itu dan jadikan itu sebagai sebuah doa. Sehingga apa yang Anda nyanyikan itu lahir dari hati. Dan Anda bisa merasakan kalimat itu ada sebuah pengalaman ilahi. Dan itu
itu saat dimana kita akan terhubung dengan Tuhan. Siapkan dirimu, saudara. Begitu besar kasih, Rasakan kasih itu. Saat Anda mengatakan kasih, rasakan. berikan anakmu yang Rasakan keterhubungan dengan Tuhan Yesus. di saat aku percaya. Put your trust in God. Kasih menyelamatkanku. Teruskan roti dan anggur ini. Amin. Bukan sebagai hakim dunia. Tuhan tidak pernah menghakimi hidupmu. Penyelamat yang berkorban. Rasakan kasih Tuhan. Untuk diriku Ya. kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Katakan ingat kasih-Nya. Rasakan kasih itu mengalir dalam hidupmu. Mungkin situasimu tidak sedang baik-baik saja. Ada kasih Yesus. Ada kasih Tuhan yang selalu tersedia. Haleluya. Sama-sama katakan ingat kasih-Nya. Yang sembuhkan luka. Ingat salibnya. Kami berada di dalam track-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Ampuni ketidakpengertian kami selama ini. Haleluya. Kami mau meteraikan firman-Mu melalui roti dan anggur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya Tuhan akan membebat setiap luka, menyembuhkan yang sakit, memberi jalan keluar, memberi kekuatan. Rasakan kembali kasih Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang Kasih Tuhan selalu ada. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkanku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Mari rasakan setiap kalimat ini sebagai sebuah pengalaman rohani bagimu. Kasih Yesus Benar Tuhan. bagiku. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 100 ayat 2.
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari angkat tinggi roti ini di hadapan Tuhan. Tanganmu memegang roti, tapi imanmu melihatnya sebagai tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti ini menjadi lambang dari tubuh Kristus? Amin. Dan ketika engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Mari makan dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa cawan ini menjadi lambang dari darah Kristus? Amin. Bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib dan engkau mengenangnya melalui cawan ini. Amin. Dan ketika engkau meminumnya, kuasa dari darah Kristus turun atasmu. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Ingat kasih Tiara bata karabaya syakara takalamaya syakara. Zaman anakmu Tuhan. Zaman anakmu Tuhan. Zaman anakmu Tuhan. Berdoa. Materaikan janji promosi Tuhan dalam hidup anak-anakmu. Materaikan janji promosimu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Tahun ini engkau pegang tangan kami lebih lagi. Promosikan kami dalam seluruh pekerjaan, pelayanan, kehidupan, kesehatan, studi. Kami mau bersandar kepada kedaulatan Tuhan. Materaikan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Materaikan itu Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau Tuhan yang akan menggenapi. Tuhan angkat hidup kami. Tuhan angkat hidup anak-anakmu. Tuhan angkat hidup anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan angkat hidup anak-anakmu. Sekali lagi, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ingat bilurnya yang Abu dia akan menutup dalam doa. Lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Tuhan, kalau anak-Mu saja Engkau berikan kepada kami, maka tidak ada yang lebih dari itu yang Tuhan tidak berikan. Engkau Allah yang sungguh disenangkan ketika melihat anak-anak-Mu diberkati. Hidup yang dipromosikan oleh Tuhan. Engkau Allah yang mengubah posisi hidup kami. Tidak lagi di belakang, tidak lagi di bawah, tetapi di bawah Tuhan untuk naik ke atas dan di depan. Kami mau melihat dengan mata iman dan kesabaran kami Tuhan. Engkau punya waktu yang terbaik untuk menggenapkan promosi yang berasal daripada Engkau itu atas setiap kami. Terima kasih juga Tuhan
untuk tubuh dan darah-Mu. Engkau yang membawa kami pada perjanjian yang tertinggi. Engkau yang melindungi kami Tuhan, bahkan menjaga kami seperti biji mata-Mu sendiri. Seringkali kami tidak tahu dari mana datangnya panah api si jahat. Tetapi Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu, Engkau yang berperang gantikan kami. Engkau yang membawa kami pada kemenangan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau kembali memberkati hamba-Mu. Engkau juga mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom, jemaat Hidup Sisi yang dikasihi Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Abuna buat firman-Nya pada pagi hari ini. Satu kalimat dari Abuna yang saya dapat ambil dan menjadi tuntunan buat saya sepanjang tahun ini ya, sisa berapa bulan ini, yaitu believe in God's time schedule, all going well. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Jitu Sisi, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami tetap menantikan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara di ibadah Jitu Sisi berikutnya. Kami menyambut Ibu Hendrawati dan Ibu Daice. Selamat datang, selamat beribadah di gereja kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ibadah raya nanti sore pukul 5 sore disertai dengan perjamuan kudus oleh Abuna Sony Saluku. Kemudian ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online setiap hari Rabu pukul 7 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian Back to Prayer hari Jumat pukul 5 sore sampai pukul 6 sore di gereja. Youth Komsel diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore. Kemudian minggu depan ada ibadah raya, ibadah pagi jam 7 dan ibadah sore pukul 5 oleh Pastor Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi di gereja. Menghimbau Bapak, Ibu, Saudara, ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, dan tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, serta beraktivitas. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Daniel. Saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan Oktober ya. Oktober, terus bulan depan? Bulan depannya lagi? Wah, cepat sekali ya, Natal lagi ya. Kita sudah bentuk panitia Natal, ketuanya Pak Henry. Mana Pak Henry? Ya, itu di belakang, tuh yang di belakang. Ya, nanti panitia akan mengumumkan jadwal-jadwal untuk kegiatan bulan Desember. Ya, 2 bulan itu cepat, betul ya? Cepat sekali. Jadi kita dukung doa untuk persiapan-persiapan panitia agar menjadi berkat buat jemaat. Juga jam-jamnya nanti kita akan harus sesuaikan sedikit karena masa setiap hari pergi ke gereja nanti itu. Jadi kita ibadahnya kita sesuaikan supaya tidak terlalu membebani kegiatan aktivitas sehari-hari. Itu tambahan pengumuman dari Abuna. Minggu depan kita beribadah lagi. Kasih tahu kiri kananmu, jangan lupa datang ke gereja minggu depan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, ayo kita berdoa, kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Ayo anak-anak. Sekolah minggu tampil di Natal ya. Ya. Siap ya. Dukung doa juga Ibu Yuni. Opname di rumah sakit. Di rumah sakit Permata Medika. Permata Medika benar ya? Ya, rumah sakit Permata Medika. Dukung doa untuk kesembuhan. Bapak Ibu ada waktu untuk pergi ke sana. Silakan datang untuk mendoakan
supaya Bu Yuni bisa segera pulih dan baik kembali. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami, mereka anak yang pintar, cerdas, dan tumbuh dewasa di dalam Kristus. Sejak kecil mereka mengenal kebenaran, dan hidup mereka menjadi hidup yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masa depan yang baik. Berikan kepintaran, kecerdasan, dan roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya anak-anak kami ini menjadi satu generasi ilahi yang sudah Tuhan siapkan untuk masa depan yang baik. Berkati guru-guru sekolah minggu, kami percaya bahwa Engkau juga menjamah Ibu Yuni, guru sekolah minggu yang sedang terbaring sakit. Pulihkan kesehatannya segera, dan tangan Tuhan tidak terbatas untuk menjamahnya dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Yang berulang tahun maju ke depan. Yo, Yohana maju. Siapa lagi ya? Buhar. Ya, siapa yang belum doakan? Maju ke depan. Ada yang ulang tahun, Siska? Belakangmu ulang tahun? Hah? Ya. Anniversary ya? Gandengan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Ibin, hore! Kita angkat tangan kita memberkati mereka. Berkati Ebi dan Stella, Tuhan. Pakai suami istri ini semakin dekat dengan Tuhan, dan mereka berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan bersama anak-anak mereka. Anggur kudus pernikahan Kana turun atas kehidupan mereka, dan Tuhan mempromosikan apapun yang mereka kerjakan dan mereka perbuat. Berkati Buhar, Tuhan, beri kesehatan yang baik. Promosikan hidupnya, apa yang menjadi doanya, Tuhan dengar. Kau Tuhan yang baik dalam keluarga ini. Umur panjang Kau beri, dan kesehatan yang baik Engkau beri. Kami juga sepakat untuk berdoa pemulihan bagi Pak Haryanto. Kau angkat keluarga ini, Tuhan, sesuai janji-Mu. Lihat kesetiaan mereka. Tuhan tidak berutang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Yohana. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berikan dan tetapkan masa depan yang baik dalam hidup anakmu ini. Berkati pelayanannya, pekerjaannya. Berikan ketenangan di dalam pikiran dan hatinya. Dia membutuhkan itu Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami selama 1 minggu yang sudah kami lewati. Setiap benih yang ditabur oleh anak-anak-Mu melalui persembahan mereka, itu adalah sebagai ucapan syukur yang kembali diberkati oleh Tuhan. Beri kesehatan yang baik Tuhan. Tidak ada yang sakit di antara kami. Kami semua bergiat di dalam pekerjaan dan dalam pelayanan kami. Berkati setiap keluarga, dan apapun yang Tuhan taruh untuk mereka olah, untuk mereka kerjakan. Biar berkat dari Bapa itu turun atas seluruh pekerjaan tangan itu, sehingga mendatangkan keuntungan, dan mereka tetap mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Natal, 2 bulan lagi Tuhan, waktu yang sangat singkat. Berikan kemampuan, kesatuan hati, dan kami percaya kami punya Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan semua yang kami perlukan. Amin.
Berkati anak-anakmu yang tidak bisa datang ke gereja hari ini. Dimanapun mereka berada, berikan kesehatan yang baik. Dan berikan hati yang merindukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau sudah memberkati ulang tahun gereja kami minggu lalu. Berkati orang-orang yang sudah terlibat untuk membuat ulang tahun itu berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami percaya dan imani bahwa sepanjang tahun ini kami berada di dalam trek promosi Tuhan. Amin. Kau sudah mengajar kami dan bagian kami sekarang adalah mempraktikkan firman itu. Buka kedua tangan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareka Adonai fi yismareka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaf elecha fi huneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elecha fi yasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, silakan ambil saat